dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat malam kita, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Hingga di malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Senin 20 Januari 2025 dari Roma pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dibenarkan karena iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengklaim diri sebagai bangsa yang hidup dalam kebenaran, sebagai umat pilihan Allah, dan yang memperoleh kebahagiaan karena bersunat, dan satu-satunya bangsa yang akan mendapatkan keselamatan karena melakukan hukum Taurat. Dan di luar daripada itu, tidak ada keselamatan. Demikianlah bermegahnya bangsa Yahudi yang hidup di dalam kesombongan, karena mereka merasa bahwa keselamatan hanya milik mereka karena hukum Taurat. Mungkin kita pun juga demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini memberitahukan kita, juga mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada bangsa Yahudi bahwa keselamatan, kebahagiaan adalah milik setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya keselamatan itu universal. Dan dasar kepercayaan itu tidak didasari oleh hanya ucapan dan laku saja, melainkan juga karena iman kepada Kristus Yesus. Di dalam hukum Taurat juga tercantum tentang sunat. Bukanlah sunat yang menentukan akan keselamatan seseorang. Bukanlah dia yang bersunat menentukan kebahagiaan, melainkan karena iman percaya kepada Kristus Yesus. Iman Abraham yang diperhitungkan oleh Allah bukan karena dia melakukan hukum Taurat, bukan karena dia berbuat, tetapi karena ketaatannya, iman percayanya, dia menjadi orang yang disebut sebagai bapa orang percaya. Bukan karena dia mempersembahkan putranya, tetapi karena imannya kepada Tuhan, sehingga dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia juga tidak ragu akan pergumulan yang dihadapinya ketika ia tidak memiliki seorang putra. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman percaya yang dimiliki oleh Abraham memampukan dia hidup dalam kerendahan hati. Tidak sombong, tidak congkak, tetapi dia selalu taat dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada artinya ketika kita hidup bermegah untuk kemuliaan kita sendiri. Karena kita harus menyadari, jika kita ada saat ini, jika kita empunya saat ini, itu menunjukkan bagaimana kita tetap hidup dalam kerendahan hati dan memegahkan hanya Tuhan saja di dalam iman percaya kita. Bagaimana dengan iman percaya kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita memiliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, karena iman percaya kita dibenarkan oleh Tuhan, diangkat dari gelimangan dosa, karena kita adalah manusia yang berdosa dan tidak layak, namun kasih Kristus telah menyelamatkan kita.
Berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita telah dibenarkan oleh iman, karena kita telah diselamatkan oleh iman, sehingga apapun yang menjadi pergumulan, goncangan hidup dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini yang telah kita masuki 20 hari ini, mari kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Ajari kami untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, sehingga apapun menjadi pergumulan kami di dalam perjalanan hidup kami hanya menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam perbuatan kami, perkataan kami, hendaklah seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman kami semakin bertumbuh bersama dengan Engkau sampai kedatangan-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang memberkati istirahat kami di malam ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.